Alasan seseorang tidak mau tinggal dengan mertua, salah satunya menghindari stres. Banyak pasangan yang sudah mencoba tinggal bersama mertuanya, tetapi memilih untuk mengontrak rumah sendiri. Memang, tinggal saat bersama orang baru itu tidaklah mudah ya. Kalau memiliki nasib yang baik, bisa bertemu dengan mertua yang menganggap seperti anak sendiri. Nah, kalau sebaliknya gimana? Saya yakin tidak semua keadaan seperti yang saya gambarkan. Tidak semua mertua itu salah dan jahat ya. Namun, dalam kasus yang saya amati dan sering terjadi dalam lingkungan sehari-hari, saya bisa menyimpulkan bahwa beberapa alasan seseorang enggan tinggal bersama dengan mertua adalah seperti berikut ini. Yang pertama, merasa dibatasi. Namanya bukan di rumah sendiri ya. Tentu banyak hal yang menyesuaikan keadaan dan lambat laun menjadi terasa terbatas. Tidak seperti di rumah orang tua sendiri, di mana segala sesuatu itu bisa seenaknya sendiri. Misalnya nih, ketika kita senang memasak, kemudian membuat konten dan bermain game, kemudian kita bisa merasa terbatas karena harus menyesuaikan waktu agar tidak mengganggu mertua. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan aturan. Lagi-lagi karena bukan di rumah sendiri ya, kita tidak bisa membuat aturan sendiri. Dalam satu rumah tidak bisa ada dua ratu. Kita yang menyadari sekedar menumpang di rumah mertua seringkali harus mengalah dengan aturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Tentu saja ya, itu menjadi kita merasa tidak nyaman karena seolah dituntut untuk lari dari diri sendiri dan hingga pada perilaku dan kepribadian orang lain. Banyak orang tidak menyukai hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah banyak komentar. Sebetulnya hal wajar ya jika mertua itu mengomentari apa yang kita lakukan. Terlebih jika itu adalah hal yang keliru. Sepatutnya kita wajib berterima kasih kepada mertua. Sayangnya, tidak semua mertua itu memiliki cara menasehati dan cara menegur yang baik. Sebagian mertua tidak cukup sekedar mengatakan akan lebih baik nih kalau kamu itu seperti ini. Tapi kebanyakan dari mereka justru melontarkan kalimat, ini seharusnya begini, masa gitu doang gak tahu sih? Kamu diajarin ngurus rumah gak sih? Kok berantakan gini? Apakah seperti ini cara orang tua kamu mendidik kamu? Kamu kok masakannya kurang asin? Bisa masak gak sih? Kok anakmu digituin? Gak boleh ya. Anakmu harus dipakaikan ini biar begini. Dan kata-kata yang lainnya. Bahasa dan nada bicara yang digunakan seringkali membuat seseorang itu merasa tidak dihargai. Apalagi karena segala sesuatu itu selalu dikomentari membuat seseorang seolah tidak bisa bernafas karena selalu merasa serba salah. Kemudian yang keempat adalah ingin hidup mandiri. Ingin hidup mandiri juga jadi alasan seseorang itu tidak mau hidup bersama dengan mertua. Hal ini biasanya disebabkan karena saat hidup bersama mertua, pembagian uang untuk kebutuhan bulanan terasa simpang siur, berat sebelah, begitu juga dengan urusan rumah tangga. Sehingga seseorang itu merasa ingin menjalani hidupnya sendiri agar bisa mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, mengelola uang dengan kebutuhan yang jelas, dan belajar mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Kemudian yang kelima adalah menjaga kewarasan. Meskipun di rumah yang jauh lebih kecil, bahkan hanya rumah sepetak, harus berhemat agar semua kebutuhan itu bisa terpenuhi, sangat lelah kan harus mengurus segala sesuatunya seorang diri. Tetapi rasa nyaman, tenang, dan leluasa dalam menjalani hidup sehari-hari adalah hal utama untuk tetap membuat kita itu merasa waras menjadi seorang manusia.
Sebab merasa terkekang, terbatas, dan tidak dihargai itu bisa membuat seseorang menjadi stres, tertekan, dan tidak menutup kemungkinan lemah untuk menjalani hidup ini. Jadi tidak mengapa untuk pindah rumah dan memulai segala sesuatunya itu dari awal, agar jiwa kita sebagai seorang manusia tetap waras dan selamat. Nah, itulah beberapa alasan seseorang enggan tinggal satu atap dengan mertua. Bagaimana denganmu?